Bismillah, Bismillah, Bismillah. Pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin thumma ila arwah masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina khususan muallif hadzal kitab al-imam al-habib al-alim al-allamah al-arif billah Ahmad bin Zaid al-Habsyi bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati, yang diberkahi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang barakah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kumpul kembali duduk bersama di rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa niat iktikaf ya bapak-bapak, ibu-ibu. Niatkan iktikaf sebelum kita masuk masjid, sehingga setiap detik kita di masjid dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin wal hadirat, pertemuan malam ini sekaligus tawakufan sementara atau penutupan sementara ya, karena 1 bulan lagi kita mau masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan sepenuhnya. Amin ya rabbal alamin. Karena di kitab ini juga dibahas bab yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, artinya dengan puasa. Maka insyaallah di malam hari ini yang akan kita kaji yaitu yang berkaitan dengan puasa di bulan suci Ramadan. Kalau aslinya kita masih di bab sholat, masih di bab sholat, cuman karena mau menyambut bulan puasa, kita bahas insyaallah di malam hari ini sedikit tentang yang berkaitan tentang puasa bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina wa bi ulumi sa'iri salihin fid darain amin ila an qala
Babus shaum. Wa amma as-shaumu wa huwa thalithu min arkanil Islam fahuwa imsakun ma'rufun ala wajhin makhsus minhu an-niyatu likulli yawmin wa tabyituha minal lail wal imsaku 'anil mufattirati minat ta'ami wasyarabi wal jima'i wal istimna'i bi mubasharatin wal istiqa'ati bil ikhtiyar. Bab shaum, bab yang menerangkan tentang puasa di bulan suci Ramadan. Puasa ini bapak-bapak, ibu-ibu adalah rukun ketiga dari rukun Islam. Yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat, kita sudah bahas itu. Yang kedua mendirikan ibadah sholat 5 waktu. Yang ketiga puasa di bulan suci Ramadan. Rukun dari rukun Islam. Artinya kalau orang yang ngaku agamanya Muslim tapi tidak puasa, berarti Islamnya itu perlu dikoreksi kembali. Bangunan masjid ini dihitung-hitung butuh tiang 4 misalnya. Kurangi tiangnya singkong, ruku bangunan, ya kan? Kalau hitungan arsiteknya butuh tiang sekian, memang 4 tiang tengah. Ini tidak usah kita hitung. Tiang tengah butuh 4 untuk nahan itu di atas itu. 1 saja kita kurangi, ruku bangunan. Padahal 3 tiangnya ada yang lain. Itu menunjukkan bahwasanya dalam syariat Islam tidak boleh pilih-pilih. Nak rajin sholat baik di masjid, puasa atas tak bisa, percuma, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keislaman kita diragukan. Kenapa diragukan? Karena pondasinya tidak sempurna. Pondasinya tidak sempurna. Jadi puasa di bulan suci Ramadan itu adalah rukun Islam ketiga. Diwajibkan puasa di bulan suci Ramadan itu di tahun kedua dari hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Nabi diutus 15 tahun baru diwajibkan puasa bulan suci Ramadan. Nabi diutus umur beliau 40 tahun. Dakwah Nabi di Mekah 13 tahun. Belum wajib itu masih puasa bulan suci Ramadan. Nabi hijrah pindah ke kota Madinah 2 tahun di kota Madinah baru diwajibkan oleh Allah puasa di bulan suci Ramadan. Jadi 15 tahun setelah Nabi Muhammad diutus baru diwajibkan puasa di bulan suci Ramadan dengan ayat yang sangat sering kita dengar, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, kata Allah, telah kami wajibkan, kata Allah Subhanahu wa taala, puasa untuk kalian sebagaimana kami wajibkan ibadah puasa ini untuk umat-umat sebelum kalian. Jadi artinya puasa, ibadah puasa itu bukan hanya di umat Islam. Di umat-umat sebelum Islam sudah ada ibadah puasa, cuman caranya atau waktunya, zamannya berbeda dengan umat Islam, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya, berarti Habib sebelum diwajibkan puasa di bulan suci Ramadan, apakah tidak ada ibadah puasa selama 15 tahun itu?
Jadi selama 15 tahun itu apakah tidak ada ibadah puasa? Ada, kata ulama. Ada ibadah puasa, bahkan sebagian ulama mengatakan puasa di tanggal 10 Muharram, Asyura, itu dulunya diwajibkan satu hari. Satu hari diwajibkan ibadah untuk umat Islam selama 15 tahun itu. Setelah ibadah puasa bulan suci Ramadan diwajibkan 30 hari, yang satu hari tidak diwajibkan lagi tapi tetap disunnahkan. Jadi ibadah yang wajib, ibadah puasa yang wajib cuma bulan suci Ramadan sekali, sebulan dalam 1 tahun. Sedangkan di hari-hari yang lain sunnah puasa tidak wajib. Contoh nanti nih tanggal 15 Sya'ban sunnah puasa. 15 Sya'ban itu sunnah puasa. Kenapa? Karena di malam 15 Sya'ban amal ibadah kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi menganjurkan setiap ada waktu amal ibadah kita disodorkan kepada Allah, kita untuk berpuasa. Kenapa Nabi berpuasa di hari Kamis dan Senin? Kata Nabi, di hari itu amal kita disodorkan untuk mingguan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tahunan kapan amal ibadah kita dihadapkan kepada Allah, itu malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban itu kita dianjurkan banyak ibadah, zikir, kumpul, baca yasin, baca doa, mau baca apa saja terserah. Yang penting jangan lalai, jangan maksiat di malam itu. Kenapa? Karena malam itu amal ibadah kita lagi mau disodorkan kepada Allah. Seharusnya orang di malam itu khusyuk, ketakutan, gugup. Ini dah malam maksiat. Nah, itu berarti nantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah puasa selain bulan suci Ramadan itu hukumnya sunnah. Ada puasa 6 hari dari bulan Syawal. Setelah bulan suci Ramadan ada bulan Syawal, disunahkan puasa 6 hari. 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah dianjurkan juga, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Arafah itu juga disunahkan puasa. Jadi selain ibadah bulan suci Ramadan itu hukumnya hanya sunnah. Sedangkan yang puasa bulan suci Ramadan hukumnya wajib, tidak boleh diingkari. Kalau ada yang mengingkarinya, tidak yakin puasa itu wajib di bulan suci Ramadan, maka hukumnya bisa keluar dari agama Islam, murtad. Nah, kalau dia tidak yakin puasa di bulan Ramadan wajib, sudah dikasih tahu, sudah dinasehati, masih juga cekal tidak yakin, itu bisa murtad, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, puasa di bulan suci Ramadan ini punya aturan khusus, punya syarat-syarat khusus, pengertian khusus. Apa itu? Termasuk agar puasa kita sah di bulan suci Ramadan, kita wajib niat di setiap harinya. Wajib niat. Aku niat besok puasa bulan suci Ramadan lillahi ta'ala. Aku niat besok puasa Ramadan lillahi ta'ala. Cukup begitu niat. Itu niatnya. Kalau bahasa Arabnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Wajib niat tiap hari, karena menurut Imam Asy-Syafi'i setiap harinya di dalam puasa bulan suci Ramadan itu ibadah berbeda. Hari pertama itu ibadah sendiri, hari kedua puasa tapi beda dengan hari pertama.
Jadi dihitung 30 ibadah, 30 hari. Maka wajib di setiap harinya kita untuk niat. Seperti kita sholat. Kita sholat 5 waktu, itu kan ibadah beda semua. Maka tiap sholat wajib niat. Nah, itulah pandangan Imam Asy-Syafi'i, sehingga diwajibkan niat di setiap harinya. Kapan niatnya? Niatnya itu wajib dari malam sudah niat. Sebetulnya setiap ibadah itu niat sebelum kita melakukan ibadah tersebut. Aslinya begitu. Kapan kita niat sholat? Pas takbir. Pas takbir mau sholat, kita niat sholat. Kapan kita meniati amal atau harta yang kita zakati? Ketika kita mengeluarkannya, niat. Cuman ibadah puasa tidak bisa berbarengan niat dengan amal ibadah puasa. Kenapa? Karena kalau kita nak barengi niat dengan ibadah puasa, cuman ada 2 pilihan. Pilihan pertama, kemungkinan kita kecepatan niatnya. Pilihan kedua, kemungkinan kita kelewatan. Artinya kalau nak ngepasi masuk waktu subuh, itu tidak mungkin. Pasti 2 pilihan. Tidak mungkin pas-pasan, jarang yang pas-pasan, susah. Kalau kita duluan niatnya sebelum masuk waktu subuh, tidak berbarengan, tidak sah. Kalau sudah masuk waktu subuh kita belum niat, juga tidak sah. Ini kan susah ini kan. Maka dari itu oleh syariat Islam dibolehkan khusus untuk ibadah puasa niatnya dari habis masuk waktu maghrib sampai sebelum masuk waktu subuh. Jadi kita habis puasa, habis buka, selesai buka langsung niat, tidak apa-apa. Bahkan dianjurkan begitu. Jangan niatnya nanti nunggu habis sahur, jangan, takutnya ketiduran, tidak sempat niat. Kenapa kalau tidak sempat niat bermasalah? Karena bapak-bapak ibu-ibu, orang yang kelupaan niat, lupa dia niat di malam hari, masuk waktu subuh, itu tetap dia wajib puasa. Bukan artinya aku lupa niat berarti ibadahku ini puasa tidak dihitung. Tidak dihitung. Boleh makan, tidak boleh, tetap haram dia makan. Walaupun dia lupa niat, bukan artinya boleh dia makan hari itu, tidak boleh, tetap tidak boleh makan. Seperti orang puasa persis, cuman puasa itu wajib dia bayar, diulang lagi nanti, diqadha. Kenapa wajib diqadha? Karena lupa niat. Itu masalahnya. Kalau kita lupa niat, kita tetap wajib puasa, tapi puasa hari itu tidak dihitung dan wajib dibayar nanti di bulan lain selain bulan Ramadan. Maka dari itu setelah buka puasa langsunglah niat, atau setelah sholat tarawih langsunglah niat. Adat kita kan begitu, alhamdulillah, langsung niat. Nanti setelah sahur kalau bangun ingat niat lagi, tidak apa-apa. Kalau niat itu wajib, harus dari habis maghrib sampai sebelum masuk waktu subuh. Itu kalau ibadah puasa yang wajib. Ibadah puasa yang wajib itu kan tadi sudah disampaikan, hanya bulan suci Ramadan atau membayar utang di bulan suci Ramadan wajib. Bayar kafarah juga wajib. Nah, itu wajib dari malam niatnya sebelum subuh. Tapi kalau ibadah puasa sunnah, boleh niatnya setelah subuh. Boleh niatnya setelah subuh. Yang penting sebelum masuk waktu zuhur dan dia belum sarapan, belum makan dari subuh. Kalau lah makan gorengan, makan pisang, makan nasi gemuk, lah ngudut pula. Habis itu, niat puasa, tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Lah habis tengah bungkus, nak niat puasa, puasa apa lagi pak? Tak boleh.
Tapi kalau misalkan dia bangun tidur, sholat subuh, tidak makan, sampai jam 8 belum sarapan, ngerasa tidak lapar, niat puasa belah hari ini, tidak apa-apa. Itu puasa sunnah. Yang penting belum masuk waktu zuhur dan dia belum makan apa-apa. Itu puasa sunnah. Sekali lagi, kalau puasa wajib sebelum subuh kita harus sudah niat. Kenapa dibolehkan puasa sunnah begitu? Karena itulah amal ibadah atau rutinan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu, kata Siti Aisyah, sering kali datang ke rumahku, masuk ke rumah, Nabi bertanya. Di waktu pagi Nabi masuk, wahai Aisyah, ada makanan tak? Kata Nabi, yang bisa dimakan. Tidak ada ya Rasulullah. Sering itu katik makanan untuk sarapan Nabi. Kata Nabi, ya sudah, kalau tak katik aku puasa beh, kata Nabi Muhammad. Nah ini kan udah waktu pagi dan Nabi belum makan apa-apa, belum masuk waktu zuhur. Kata Nabi, tidak ada makanan. Ya sudah, aku niat puasa kalau begitu. Nah, maka dari itu kata ulama, puasa sunnah boleh niatnya setelah subuh, sebelum waktu zuhur, tapi dengan syarat belum sarapan, belum makan apa-apa, walaupun minum belum. Tapi kalau sudah minum, sudah makan, tak bisa lagi dia niat untuk puasa sunnah. Jadi syarat yang pertama, agar puasa Ramadan kita sah, kita wajib niat, dan niatnya dari habis maghrib sampai sebelum subuh. Niat ke tadi, kalau yang dah hafal bahasa Arab, niat aku niat puasa besok bulan suci Ramadan lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat berikutnya agar ibadah puasa kita sah, al-imsaku anil mufattirat. Kita harus menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Apa saja hal-hal yang bisa membatalkan puasa? Makan, minum, jelas, puasa. Cuman kalau ada yang lupa, dia lupa, dikira dia dah ada puasa, sarapan dia merokok sudah, habis itu diingat ya kawannya, tadi ini puasa, tapi lupa niat, bukan dibuat-buat. Allah Maha tahu. Kalau dibuat-buat, tetap dihukum nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa niat, lupa dia puasa, makan, minum, kenyang dia sudah. Itu ibadah puasanya tetap sah dan tidak perlu diulangi lagi nanti, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, man akala nasiyan falyutimma shaumah. Barang siapa yang makan minum karena lupa di bulan suci Ramadan atau puasa apa saja, maka lanjutkan puasanya, tidak apa-apa. Beda dengan sholat. Sholat, kalau misalkan orang lagi sholat, dia makan, batal puasanya, beralasan lupa. Tidak mungkin sholat lupa makan. Karena ibadah sholat kan sebentar, terus ada gerak-gerik yang mengingatkan kita terus, kita ini dalam ibadah sholat. Beda dengan puasa. Kalau puasa kita memang seperti biasa, cuman bedanya kita tidak makan. Jadi kata ulama, terjadi orang lagi puasa lupa dia puasa, makan minum, tidak apa-apa. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang tidak dibolehkan ketika kita lagi puasa, makan minum ini Bapak Ibu-ibu, bukan nak sepiringnya habis, bukan. Makan minum, pengertian dari makan minum maksudnya tidak ada yang masuk ke dalam tubuh kita. Tenggorokan ini setetes air pun tidak boleh masuk, secuil atau sebutir nasi pun tidak boleh masuk. Nah itu maksudnya. Jadi tidak ada yang masuk, apapun itu, umpama bukan makanan, masuk sesuatu, benang misalkan masuk ke sini, benang ditelannya misalkan, batal masuk. Benang ditelannya batal masuk. Ada orang yang sakit, mau tidak mau harus dimasukkan selang ke tenggorokannya, batal masuk.
Karena yang dilarang oleh syariat, apapun itu yang masuk ke tenggorokan tidak boleh di bulan suci Ramadan, walaupun bukan makanan atau minuman, apapun, ya, apapun itu. Jadi ada beberapa tempat yang tidak boleh dimasuki sesuatu, tenggorokan, kuping, tidak boleh ngorek kuping lagi puasa, jangan, batal puasa gitu. Atau masuk ke korek kuping, dia kuku panjang misalkan, masuk bisa kukunya, nggak boleh. Batasnya sampai mana? Batasnya yang tidak kelihatan dari luar. Kalau yang masih kejingoan dari luar, itu tidak batal kita senggol, kita masuki sesuatu. Hidung kan kelihatan nih, masukin tidak batal. Cuman masih sini, sampai masih ini, itu batal. Misalkan ada masuk kuping, sampai sini tidak batal, masuk dalam batal. Jadi sebelum subuh bersih ke galau, istilahnya bersih ke galau. Jadi masuk waktu subuh sudah beres galau. Tenggorokan, mulut, hidung tidak boleh. Oke, ketika bulan suci Ramadan, orang yang takut ketika dia kumur-kumur wudhu masuk, jangan kumur-kumur. Kita ni kalau wudhu di hari biasa, kalau lagi tidak puasa disunnahkan kumur-kumur kan. Kumur-kumur itu kumur-kumurnya banyak. Hidung nyisep sunnah. Itu kalau tidak puasa. Kalau puasa jangan, batal. Jadi yang ragu untuk kumur-kumur, apalagi masukkan air ke hidung, jangan. Daripada puasanya batal. Hukum puasa batal nih bapak-bapak ibu-ibu tadi sama seperti niat puasa, lupa niat di tengah hari batal. Bukan artinya habis itu bebas boleh makan, tidak boleh, tetap tidak sengaja kumur-kumur masuk baju, batal puasanya, dan dihitung. Cuman apakah boleh? Ada, langsung muat ST dia, tidak boleh, tetap haram. Tetap haram, wajib diteruskan puasanya, dan nanti wajib dia bayar di bulan selain bulan suci Ramadan. Jadi tenggorokan, mulut, hidung, apapun, bukan hanya makanan, bukan hanya minuman, apapun itu benda tidak boleh masuk. Kuping, mata, ulama khilaf bagian mata. Sebagian ulama mengatakan mata juga tidak boleh ada yang masuk ke mata, tetes mata misalnya, tidak boleh. Kenapa? Karena kata sebagian ulama yang melarang ketika mata ini ditetesi dengan sesuatu, itu sampai ke tenggorokan atau ke hidung daerah sini, keraso. Artinya nyambung, salurannya itu nyambung. Jadi tidak boleh juga. Jadi jaga-jaga, ihtiyat, kita ambil pendapat yang kuat, yang lebih hati-hati di siang hari bulan suci Ramadan. Jangan netesi asap tidak boleh juga. Asap hidup ke gahru tidak boleh, buhur itu kemenyan di tengah bulan suci Ramadan dihisapnya tidak boleh. Kawan kita tidak puasa, kita merokok, ngisap asapnya jadilah misalkan, tidak boleh. Hisap asapnya jadilah, jangan rokok. Tak boleh juga. Asap tak boleh dihisap, kecuali tidak sengaja. Kita lewat satu tempat, wong lagi bakar sampah, bakar daun, asapnya, ya kita lewat, mau cium, tidak apa-apa itu. Tapi sengaja kita cium atau lama-lama kita cium, tidak boleh asap, batal puasa kita. Walaupun cuma asap, debu atau bukan debu. Kalau gandum, itu kan kadang di tempat-tempat gandum kayak debu tapi dari gandum, tepung gitu naik. Nah itu juga tidak boleh, kecuali kata ulama orang yang memang kerjanya di gudang gandum. Tak percaya lagi, gawe aku di situ, tidak apa-apa. Tapi jangan disengaja. Soalnya kalau disengaja, hatta cuman debu dari gandum, tetap membatalkan puasa kita. Nah, ini hal-hal yang membatalkan puasa. Ini masuk ke mulut,
ke hidung, mata, pendapat yang utama atau yang lebih ihtiyat, lebih warok, hati-hati, telinga, dan maaf dari lubang kemaluan depan dan belakang. Itu juga membatalkan puasa. Apapun yang masuk ke lubang itu batal puasa kita. Nah, jadi hati-hatilah dengan lubang-lubang ini. Jangan sampai ada yang masuk. Misalkan berendam, banyu pasang lagi ini kan. Kita tadi lewat, sedapnya mandi ini. Banyu pasang. Jadi panas, berendam siang-siang. Maaf, buang angin. Lagi berendam tuh buang angin kentut. Kan kebuka tuh, masuk banyu, batal masuk. Jadi, jangan berendam lah. Cuman pas nak buang angin kentut naik dulu tuh. Jangan sampai kentut dalam banyu. Soalnya kalau pas lagi buang angin, maaf, itu kebuka, air otomatis masuk, batal maksudnya. Harus diperhatikan. Jadi yang masuk ke lubang 5 ini tenggorokan, hidung, telinga, mata, 6, kemaluan depan, kemaluan belakang. Itu apapun yang masuk ke dalam lubang tadi, maka puasa kita batal. Jangan sampai kita lakukan. Nah, selain itu misalkan batal atau tidak? Tidak batal. Berarti diinfus batal tidak batal. Disuntik batal tidak batal. Tidak batal. Cuma 6 lubang tadi. Kalau ini kan bukan lubang, suntik batal tidak batal. Tidak apa-apa suntik. Cuma tidak mungkin lah kita lemes biar segar diinfus nak puasa, mungkin berlebihannya gitu. Ini termasuk syarat yang harus kita lakukan agar puasa kita sah. Kita jauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Termasuk yang membatalkan puasa berhubungan suami istri, tidak boleh itu. Bahkan hukumannya yang paling berat adalah yang batal dengan berhubungan. Jadi dia lagi puasa berhubungan dengan istrinya, baik istrinya puasa atau tidak, maka itu hukumannya berat. Apa hukumannya? Hukumannya, sanksinya, selain hari itu wajib dibayar, batalkan itu, tetap wajib puasa dia dan wajib dibayar hari itu. Ada sanksi lain. Apa sanksi lain? Ada 3 pilihan. Yang pertama, memerdekakan satu budak. Sekarang ada lagi budak, harus merdekakan satu budak, hamba sahaya. Tidak ada lagi sekarang. Berarti pilihan kedua. Yang kedua, wajib tertib ini. Yang kedua, puasa selama 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Jadi Pak, jangan. Misalkan tinggal 2 hari lagi, berarti 60 hari. 2 bulan itu kita hitung 60 hari. Tinggal 2 hari lagi, hari ke-58 tak puasa, gugur kan, diulang lagi terus. Padahal tinggal 58, 59, 60. Hari 58 dia tak puasa. Dari hari 1 sampai 57 puasa. 58 tak puasa. Apapun alasannya, sakit ke apa, tak puasa 58, maka 57 yang udah lewat tak dianggap gugur. Harus pulang lagi dari 1. Berat hukumannya. Apa? 61 lebih itu. Kalau lebih tak apa-apa. Kalau lebih tak apa-apa, jangan lebih kurang. Hati-hati ini. Berat hukumannya 2 bulan berturut-turut. Tak boleh. Berarti betul 61. Kan dia 2 bulan sama yang tadi, yang wajib dibayar 1 tadi, tetap wajib dibayar 61 jadi. 61. Cuman yang 1 itu tidak harus nyambung. Yang nyambung itu yang 2 bulan ini harus nyambung. Kalau misalkan tidak mampu juga, misalkan orang yang sudah tua, lemah misalkan, maka dia harus memberi makan 60 orang miskin. Tapi harus tertib. Tertib dulu, nomor 2 dulu harus, baru nomor 3. Nah, itu hukuman yang paling berat untuk orang yang batal di bulan suci Ramadan dengan berhubungan
antara suami istri. Ya, sabar kalau 12 jam cuma sabar. Makanya jangan pengantin di bulan puasa. Jangan. Kita nak nganten kenana, jangan cek hari lain baik. Jangan. Habis lebaran, Syawal kan nganten lah bebas dia. Kalau puasa kesian dia. Iya, cuman kan tak puas kaki kalau malamnya be. Pengantin baru ini Pak, macam tak tahu baik. Iya. Kemudian, jadi yang membatalkan puasa adalah berhubungan dengan istri atau mengeluarkan sperma. Itu batal kalau disengaja. Kemudian yang termasuk juga yang membatalkan puasa al-istiqa'ah bil ikhtiyar, sengaja muntah. Dia dah muntah tapi dia neki biar muntah. Nah, itu puasanya batal. Tapi kalau dah sengaja muntah, tak batal puasanya selagi tidak ada yang masuk kembali. Jadi kalau ada yang keluar dari mulut kita ditelan lagi, ini gambarannya menjijikkan. Cuman misalkan ditelan lagi sama dia, batal puasa. Ada yang betul dari mulut, ditelan lagi, batal puasa. Kalau dia muntah saja dan itu tidak disengaja, dah batal puasa. Muntah batal. Tapi kalau ada yang ketelan lagi, maka puasanya batal. Itu yang membatalkan puasa. Jadi cuma itu saja yang membatalkan puasa. Kalau kita jauhi semua larangan-larangan yang Allah larang dan Nabi larang di bulan suci Ramadan, dan kita niat dari awal malam, maka ibadah puasa kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ada lagi, masih kata Nabi, ada lagi, puasa itu jangan hanya puasa zahir, jangan hanya nahan lapar, nahan haus, tapi maksiat masih jalan. Misalkan masih bunjing, ngomongin orang dari belakang, dia lagi puasa tapi ngegosip, cuma baik. Malah kadang tambah ladas. Kenapa? Lapar, emosi, ladas, emosi, dia untuk ini. Jangan. Itu kata Nabi, Allah tak butuh dengan lapar hausnya, sia-sia. Lapar hausnya sia-sia. Jadi semua larangan yang Allah larang, dari maksiat, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mendengar sesuatu yang diharamkan, mengucapkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, bohong, gunjing orang, adu domba, semua itu harus kita jauhi agar puasa kita pasti insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cuman puasa lapar haus tapi tetap maksiat, maka kata Nabi, falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah dah butuh, karena memang yang dilatih dengan kita puasa ini untuk kita menahan maksiat. Kenapa ada ibadah puasa? Hikmahnya banyak, hikmahnya termasuk hikmahnya kata ulama, biar kita ni ngerasakan wong yang lapar. Kita alhamdulillah sehari kenyang terus. Pagi makan, di subuh jam 10 makan lagi, siang makan, sore makan, maghrib makan, bapak balik rumah makan lagi nasi. Berapa kali kita kenyang? Sebulan deh kita merasakan orang yang lapar. Banyak Pak masih yang lapar di luar perut, yang tak dapat makan seharian banyak masih. Ada bencana musibah di Turki sana, gempa tak habis-habis, gempa susulan, puluhan ribu yang meninggal, bukan 100, 200, 1000, 2000, puluhan ribu. Muslim banyak yang meninggal, saudara-saudara kita Muslim di Turki. Baru-baru ini, masih sekarang bertambah terus jumlahnya, baru ketemu lagi. Ada yang tak makan berhari-hari, bagaimana mau makan? Rumahnya hancur, gaweannya hancur. Nah, kita syukur sama Allah masih bisa makan, walaupun gorengan misalkan.
ndak harus nasi minyak kambingnya, ndak harus. Walaupun gorengan, alhamdulillah ada cabai pula, wah sedapnya. Habis itu bapaknya ngudut, wah sedap itu. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita syukuri itu. Bayangkan orang yang tidak makan, bayangkan orang yang kesusahan, bayangkan orang yang gugup takut gempa lagi. Makanya diwajibkan oleh Allah puasa 1 bulan Ramadan biar kita merasukkan perihnya lapar itu cak mana. Jadi ketika kita melihat orang meminta-minta, tahu kita, oh rasanya cak itu, tahu. Gampang untuk sedekah, gampang kita untuk berbuat baik. Selain itu juga hikmah daripada puasa di bulan suci Ramadan untuk melatih diri kita, melatih hawa nafsu kita. Jadi bulan suci Ramadan itu seperti sekolah untuk melatih hawa nafsu kita. Kuat tak nahan maksiat kepada Allah. Mungkin kalau dia nak puasa ladas, nak ngapui beg. Ini dia lah puasa. Nahan lapar, nahan haus. Madai masih nak bohong, misalkan ditahan sama dia bohong. Itu termasuk hikmah puasa. Jadi kalau misalkan orang yang sudah puasa baik masih maksiat, sudah. Berarti katik baiknya nian orang itu. Na'udzubillah minna. Jadi lagi puasa masih maksiat. Ada terjadi gitu. Jadi jangan kita hanya fokus ketika beribadah puasa hanya menahan rasa haus lapar, tapi tahan juga rasa untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika 30 hari selesai masuk lebaran, kita memang yang lebarannya lulus kita ujian di bulan suci Ramadan. Kemudian dianjurkan juga di bulan suci Ramadan cari makanan yang halal. Jelas puasa bukanya dari makanan yang dah halal, percuma masuk sesuatu yang haram, ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak banyak makan di malam harinya. Wah, kalau kita kan tidak dihitung, jatahku hari ini dia mau kali makan, malam dibayar kalau dia makan, tidak boleh. Jadi tetap dianjurkan walaupun sudah berbuka puasa, jangan dikodok makannya itu. Jatah pagi, jatah siang, jatah sore. Rokok biasanya 3 bungkus, habis 3 bungkus semalaman itu, kurangilah. Kurangnya dikit rokoknya itu, awet dikit jadi irit. Itu. Rokok kalau tidak puasa 4 bungkus malam ini harus habis 4 bungkus. 2 bungkus saja jadilah. 2 bungkus saja jadilah. Karena apa ya? Karena kan kita memang dilatih untuk menahan hawa nafsu kita. Hawa nafsu ini bukan hanya yang haram saja, bahkan yang halal pun itu juga termasuk kadang hawa nafsu dilatih ini. Biar apa? Biar kita lulus insyaallah ketika masuk bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, kita termasuk hamba-hamba yang lulus dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam.